Selamat siang saudaraku semuanya dan shalom. Hari ini kita bersyukur kita bertemu kembali dalam Mezbah Keluar yang memang setiap hari kita ada bersekutu, kita memuji, menyembah dan mendengar firman-Nya supaya setiap hari di kehidupan saudara-saudara ada hadirat Tuhan. Supaya setiap hari saudara-saudara mendapat pengertian yang lebih lagi tentang firman Tuhan. Yang terlebih lagi di dalam Mezbah Keluarga ini kita dapat mengekspresikan segala apapun yang mungkin menjadi pergumulan kita, mungkin yang menjadi masalah kita melalui pujian kita, melalui penyembahan kita. Walaupun cuma sebentar, hanya 20-15 menit saja. Karena itu biarlah kita tetap mau terus ada di dalam hadirat Tuhan, ada di dalam Roh Kudus Tuhan, penyertaan Tuhan. Mari siang ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan sebelum kita mau mendengar firman Tuhan. Karena hadirat Tuhan yang sanggup untuk supaya kita hidup tenang. Hadirat Tuhan yang selalu ada supaya hati kita tetap tenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan hadir di bait kudus-Mu. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, dan sujud menyembah, menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, dan bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, dan sujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Katakan Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, dan sujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Kudus-Mu penuhi bait-Mu,
dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu saat ini Tuhan, hadir di tengah-tengah kami Yesus. Kami percaya akan kuasa-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang selalu menyertai kami. Roh Kudus-Mu penghibur bagi kami Tuhan. Kami umat-Mu yang mau dekat dengan-Mu Tuhan. Oh, hadirat-Mu saat ini Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan ada bagi kami Tuhan. Di setiap musim hidup kami, Engkau akan selalu ada. Asal Tuhan kami mendekat kepada Engkau. Asal kami menuruti perintah-Mu. Asal firman-firman-Mu Tuhan kami lakukan di setiap kehidupan kami, maka Engkau ada bagi kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu saat ini menjadi pengertian, menjadi pelajaran bagi kami, supaya kami lebih mengerti akan apa yang Engkau firmankan, yang Engkau bicarakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat semuanya, kami bersyukur buat siang hari ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudaraku, selamat siang semuanya, dan bersyukur hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan kita hidup sampai siang hari ini. Dan hari ini kita mau belajar lebih lagi tentang firman Tuhan yang bagaimana menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Nah, langsung saja kita mau melanjutkan kemarin yang kita sudah sharingkan, yang sudah kita pelajari. Dan hari ini kita mau melanjutkan di dalam Matius 5. Ini ayat yang sangat panjang, 17 sampai ke 48. Tapi saya tidak akan baca semuanya. Kita akan bahas beberapa hal yang penting di dalam perikop ini, yaitu tentang Yesus dan hukum Taurat. Nah, Yesus dan hukum Taurat ialah satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan. Yesus, baik judulnya aja Yesus dan Taurat, bukan Yesus atau hukum Taurat. Jadi perkataan Yesus, apa yang Tuhan Yesus katakan, itu adalah juga harus kita lakukan. Begitu juga dengan hukum Taurat. Di dalam pasal yang ke-17 sampai ke 19 dikatakan itu tentang bagaimana kita tidak boleh meniadakan. Yesus pun tidak meniadakan hukum Taurat. Tidak ada satu titik pun, satu iota pun yang dihilangkan dari hukum Taurat. Tetapi Yesus menggenapi hukum Taurat. Dan juga dikatakan, siapa yang meniadakan, yang 19 ya, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat akan menjadi yang paling rendah, atau akan yang menduduki yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi yang melakukan perintah hukum Taurat, dia akan menduduki yang tinggi di dalam kerajaan surga. Jadi kita tahu ya, di dalam kerajaan surga itu ada yang tempat yang tinggi dan ada tempat yang rendah. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saudara-saudara untuk bertobat, untuk kembali ke jalan yang benar, untuk melakukan hukum Taurat. Seperti diajarkan kalau zaman dahulu, siapa yang tidak melakukan hukum Taurat pasti akan dihukum atau mati. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan bahwa siapa yang meniadakan pun loh, Tuhan kasih kesempatan, dia akan diberikan kerajaan surga, diberikan tempat di surga, tapi yang paling terendah. Nah, maka dari itu
kesempatan ini Tuhan memberikan selalu kesempatan kepada kita untuk kita kembali ke jalan yang benar. Dan Tuhan Yesus juga berkata di ayat selanjutnya bahwa jikalau kita tidak hidup di dalam keagamaan dengan benar, kita tidak akan masuk ke dalam surga. Dalam keagamaan yang benar yaitu melakukan ibadah dengan benar. Ibadah sih apa sih sebenarnya ibadah itu? Yaitu kita datang ke dalam Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Latilah ibadahmu. Ibadah yaitu bersekutu. Keagamaan berarti kita bisa tahu keagamaan itu ya persekutuan, di mana banyak orang berkumpul untuk bersatu, memuji, menyembah dalam nama Tuhan dan mendengarkan nama Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga berkata, jikalau hidup keagamaanmu tidak benar, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan itu sangat jelas. Di ayat selanjutnya, siapa yang membunuh, pastilah itu harus dihukum. Ya, memang seperti itu. Taurat mengatakan demikian. Tetapi Yesus berkata bahwa setiap orang yang marah kepada saudaranya pun harus dihukum. Dan siapa yang berkata kepada saudaranya kafir ataupun ke hadapan mahkamah dia berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Dan di ayat selanjutnya bahwa jikalau kita mempersembahkan sesuatu, kalau kita mau mempersembahkan apapun itu untuk Tuhan, kita harus memiliki hati yang suci, yang tidak memiliki kepahitan, yang tidak memiliki kebencian. Di ayat yang ke ayat 23, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan itu dan mezbah itu dan pergilah berdamai. Segeralah berdamai dengan lawan-lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum membayar hutangmu sampai lunas. Yang kamu persembahkan sebelum kamu melayani, sebelum kamu bisa dikatakan seperti itu ya, sebelum kamu melayani, mempersembahkan itu banyak hal. Dalam hal kita melayani Tuhan di dalam gereja, melayani Tuhan kita di luar gereja, kita harus memiliki hati yang berdamai. Ataupun kita memiliki suatu kebencian terhadap saudara, terhadap tetangga, terhadap siapapun itu, kita harus selesaikan terlebih dahulu sebelum kita mempersembahkan kepada Tuhan. Apapun itu persembahannya. Supaya apa? Supaya persembahan itu suci di hadapan Tuhan. Tuhan tidak suka ada hati yang memiliki kepahitan. Ya, Tuhan akan menyembuhkannya. Tetapi kalau kita sendiri tidak mau menyerahkan diri, kita tidak mau mengambil keputusan untuk menghilangkan kepahitan tersebut, ya kepahitan itu tetap terus ada di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, lenyapkanlah, hilangkanlah kepahitan yang ada di dalam diri saudara, supaya saat saudara melayani Tuhan, saat saudara bertingkah laku pun, perbuatan kalian diterima oleh Tuhan. Dan juga janganlah kamu berzinah. Itu yang diberikan Taurat Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu bahwa setiap orang yang memandang perempuan yang serta menginginkan itu sudah dikatakan berzinah di dalam hatinya. Tuhan Yesus mengatakan begitu. Jika kamu mempunyai mata dua tetapi menyesatkan engkau, cungkilah, supaya hanya satu yang kau pakai. Atau bisa dikatakan seperti, jikalau anggota badanmu menjerumuskan kamu atau dapat membinasakan kamu ke dalam neraka, buanglah itu.
Lebih baik Tuhan katakan, lebih baik mempunyai satu mata ketimbang dua mata jikalau kamu masuk ke dalam neraka. Bukan berarti terus kita, aku tidak mau berdosa, aku menyungkil mataku deh. Aku tidak mau melakukan apa ini, aku potong tanganku deh. Bukan seperti itu. Yang Tuhan maksud supaya apabila kita mempunyai panca indera, kita mempunyai tangan, kita mempunyai mata, kita mempunyai mulut, biarlah itu kita berikan kepada Tuhan supaya nama Tuhan dan dipermuliakan dan kita bisa berada di dalam kerajaan surga. Bukan sebaliknya, kita mempunyai mata, kita mempunyai tangan bukan untuk tangan untuk mencuri. Kita mempunyai mata bukan untuk melihat hal-hal yang tidak baik. Kita mempunyai mulut bukan untuk memfitnah, mencelakai orang sampai ke lubuk hati. Bukan seperti itu yang Tuhan inginkan. Tetapi biarlah apa yang kita punya di dalam tubuh kita, biarlah kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga Tuhan bilang, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi Tuhan Yesus juga berkata, siapa orang yang menceraikan istrinya kecuali zina, yang menjadikan istrinya berzinah, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Nah, ini yang menjadi kontroversi sampai sekarang. Di mana firman Tuhan ada yang bilang, aku boleh cerai saat pasanganku berzinah. Ya, Tuhan Yesus memang bilang seperti itu. Tetapi jikalau kita cerai hidup, kasihan istri kita. Karena kalau istri atau suami deh, kalau di sini karena istrinya, kalau dia mempunyai suami lagi, dia akan berzinah selamanya. Karena dengan siapa yang kawin, perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Berarti dengan sebetulnya dengan kata yang halus atau dengan kalimat yang tidak langsung diucapkan bahwa sebetulnya cerai ini tidak dianjurkan. Karena kalau saat saudara-saudara cerai, perempuan itu kalau menikah dia akan berzinah, dan saat dia berzinah dia melakukan dosa dan dia pasti akan masuk ke dalam neraka. Maka dari itu, mari pikirkan lagi kalau saudara-saudara mau bercerai. Ya, Tuhan bilang kalau berzinah, kecuali kalau berzinah. Tetapi ada tetapinya. Tetapinya itu yang harus kita pikirkan. Bukan untuk kita saja, tapi untuk kebaikan pasangan kita, untuk kebaikan anak-anak kita. Ya, mungkin kita saat ini sangat tersiksa. Saya juga banyak sekali, bukan banyak sekali, saya melihat kesaksian di mana banyak pasangan suami istri yang ditinggal selingkuh suaminya sampai berapa tahun, 10 tahun. Akhirnya dengan kekuatan doa, akhirnya dia bertobat dan kembali ke istrinya. Dan bagaimana juga ada yang ditinggal oleh suaminya dan tidak dinafkahi, ya orang Kristen juga. Akhirnya dia juga bercerai dan akhirnya dia menikah juga. Kita tidak tahu mana yang benar, tapi bila sesuai dengan firman Tuhan, jikalau perempuan cerai dan dia menikah lagi, itu berzinah. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Banyak sekali yang dikatakan di Matius 5 ini, janganlah kamu bersumpah, janganlah kamu bernasar, janganlah kamu juga harus, Taurat Tuhan juga mengatakan kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu, tetapi Tuhan mengatakan bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, sangat sulit. Siapa yang mau berdoa bagi orang yang membenci kita, yang menganiaya kita, yang mencelakai kita, yang mencelakai mungkin saudara-saudara kita, orang tua anak kita, siapa? Tetapi firman Tuhan menyuruh kita berbuat seperti itu. Karena jikalau kita berbuat baik dengan sesama orang yang berbuat baik kepada kita, itu bukan suatu hal yang great, yang bagus. Apakah
Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah rumahmu? Ayat yang 46. Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ya, itu faktanya yang terjadi sekarang. Jika kita berbuat baik hanya kepada orang yang berbuat baik kepada kita, bukan orang lain di luar sana, tetapi kita juga sebagai orang Kristen masih seperti itu. Kita memberi salam kepada orang yang menyalami kita terlebih dahulu, kecuali rabun ya. Istri saya rabun. Jadi kalau kadang-kadang orang memberi salam kepada dia tidak tahu karena dia benar-benar tidak melihatnya. Jadi bisa orang berpikir, oh dia sombong. Bukan seperti itu, karena konteksnya beda. Perlakuannya beda. Kalau nggak pakai kacamata, istri saya tidak bisa melihat. Maka dari itu, berilah salam kepada orang yang mungkin jahat kepadamu. Mungkin orang yang tidak suka kepada engkau. Bukan hanya memberi salam, tapi kasihilah dan berdoalah. Ayat yang terakhir, 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga sempurna. Amin. Allah itu kudus. Allah itu suci. Selama kita masih di dalam dunia ini, ya, kita memang susah. Kita mau berbuat kudus dan suci. Tetapi kita mau tetap terus bertahan. Kita tetap terus mau minta kepada Tuhan Yesus supaya menyucikan kehidupan kita. Supaya apa yang kita lakukan kehendak. Supaya apa yang kita lakukan dapat membawa kita untuk supaya orang melihat bahwa perbuatan kita mulia dan nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi, Yesus dan hukum Taurat itu berjalan bersama-sama. Kita tidak bisa menghilangkan menghilangkan Taurat dan hanya mengikuti perkataan Tuhan Yesus saja. Kita tidak bisa menghilangkan perkataan Yesus dan mengikuti hukum Taurat. Tidak. Semuanya berjalan bersama-sama. Apa yang ada di dalam hukum Taurat harus kita lakukan. Apa yang menjadi perkataan Yesus kita juga harus lakukan. Mari sama-sama kita mau belajar untuk terus setia kepada Tuhan. Terus setia kepada firman Allah. Firman Allah bukan hanya perjanjian baru, tetapi perjanjian lama juga firman Allah. Semua harus kita taati, semua harus kita lakukan. Biarlah kasih karunia tetap ada di dalam kehidupan kita, supaya kita dapat melakukan hal yang baik di dalam kehidupan kita. Supaya kita dapat melakukan hal yang benar di dalam kehidupan kita. Supaya firman Tuhan dapat berbuah di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat siang hari ini, biarlah firman ini menjadi kekuatan dan menjadi pengertian yang lebih lagi di dalam kehidupan kami. Bukan hanya hukum Taurat yang kami jalani, bukan hanya perkataan Yesus yang kami jalani, tetapi biarlah kedua-duanya bisa kami resapi dan bisa kami jalani di setiap kehidupan kami. Ya, kami susah untuk menjalani semuanya itu, tapi kami percaya Tuhan lewat Roh Kudus-Mu yang memberikan kami kekuatan untuk menjalani semuanya itu. Tiap hari, biarlah Engkau bekerja di dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu yang memberi kami kekuatan. Roh Kudus-Mu yang memberikan kami penghiburan. Dan supaya kami bisa melewati hari-hari kami dengan kuat tangan-Mu, dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat siang hari ini, biarlah rencana-Mu yang terbaik yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat semuanya. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Shalom, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.